Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Barcelona dikabarkan menolak tawaran sebesar 50 juta euro dari Manchester United untuk bek kiri mereka, Alejandro Balde. Pemain berusia 21 tahun ini tampil konsisten sepanjang musim 2024-2025 dengan catatan 40 penampilan di semua kompetisi, 1 gol dan 8 assist. Manchester United dikabarkan sangat mengagumi Balde dan melihatnya sebagai pilihan ideal untuk posisi wingback kiri mereka. Klub asal Inggris tersebut bahkan telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro, namun Barcelona menolak mentah-mentah proposal tersebut. Balde saat ini berambisi untuk masuk ke dalam skuad Spanyol di Piala Dunia 2026, namun namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga internasional Maret, karena pelatih Luis de la Fuente lebih memilih opsi lain di posisi bek kiri. Ketertarikan Manchester United terhadap Balde cukup mengejutkan mengingat mereka baru saja mendatangkan Patrick Dorgu dari Lecce pada Januari lalu untuk memperkuat posisi wingback kiri. Namun mengingat peran penting Balde bagi Barcelona, kecil kemungkinan klub Katalan itu akan melepasnya dalam waktu dekat. Winger Manchester United Alejandro Garnacho dikritik usai kekalahan dari Nottingham Forest 0-1. Garnacho disebut memiliki masalah kepribadian dan karakter. Mantan asisten manajer MU Rene Meulensteen menyoroti performa Garnacho. Meulensteen juga mengatakan bahwa setan merah sudah keliru melepas Anthony Elanga. Saya terus terang tidak pernah yakin dengan Garnacho. Saya ada masalah kepribadian dan karakter kadang-kadang. Garnacho membukukan 9 gol dan 8 assist dalam 46 pertandingan Manchester United di seluruh kompetisi. Sebanyak 2 gol dan 4 assist dibukukan Garnacho selama 28 pertandingan di bawah asuhan manajer Ruben Amorim. Masa depan Jadon Sancho di Chelsea masih menjadi tanda tanya besar. Mantan kiper Manchester United Ben Foster meragukan The Blues akan mempermanenkan status sang winger di akhir musim. Ben Foster yang pernah berseragam MU dari tahun 2005 hingga 2010 menilai bahwa Chelsea lebih mungkin memilih untuk opsi yang lebih murah ketimbang mengontrak Sancho secara permanen. Dalam podcastnya, Foster mengungkapkan bahwa performa Sancho di Stamford Bridge tidak cukup impresif untuk membuat Chelsea berani menebusnya dengan harga yang telah disepakati. Foster juga menyoroti masalah gaji yang dapat menjadi kendala besar bagi klub manapun yang ingin merekrut Jadon Sancho secara permanen. Scott McTominay mengungkap sempat tidak tampil apik bersama Manchester United karena tidak memainkan di posisi terbaiknya, hal yang tidak terjadi di Napoli. McTominay kerap kali dimainkan sebagai gelandang nomor 6, bahkan sempat tampil sebagai bek tengah dengan setan merah. Posisi tersebut tidak mengakomodir kelebihan McTominay yang bisa tiba-tiba muncul di kotak penalti. Kala di MU ia hanya menjalankan tugas dari pelatih. Pemain berusia 28 tahun ini tidak bisa banyak menuntut dimainkan lebih ke depan karena MU punya sejumlah pemain bintang di posisi gelandang tengah dan serang. Ketika saya masuk ke tim utama, saya tidak diuntungkan soal posisi bermain. Itu bukan salah pelatih manapun. Kekuatan saya adalah selalu masuk ke kotak penalti, mencetak gol, dan menciptakan ancaman di sana. Namun saya digunakan sebagai pemain nomor 6 atau bek tengah, dan itu bukanlah permainan saya, kata McTominay. Namun ketika Anda bermain untuk MU dan berusia 20 tahun, Anda tidak dapat mengetuk pintu manajer dan mengatakan bahwa Anda berharap bermain di posisi nomor 8 di depan Paul Pogba. Itu tidak realistis. Anda harus tahu posisi Anda dan melakukan apa yang diminta, jelasnya. Manchester United kabarnya tertarik merekrut gelandang bintang milik klub Liga Italia Hakan Calhanoglu pada bursa transfer mendatang.
Meski sudah memasuki kepala 3 tepatnya menginjak usia 31 tahun, MU merasa pemain internasional Turki itu bisa memperkuat opsi lini tengah klub yang tampil kurang maksimal musim ini. Buntut dari performa yang konsisten, laporan Vicajes via Give Me Sport mengklaim Manchester United kini tengah melirik playmaker asal Turki itu. Setan merah kepincut dengan kemampuannya saat mengirim umpan dalam menghidupi situasi bola mati, serta visi yang dimiliki di lapangan. Ada indikasi MU akan berupaya merekrut dia di bursa transfer mendatang. Kehadiran Calhanoglu dianggap sebagai langkah bagus untuk memperkuat lini tengah, mengingat Casemiro dan Christian Eriksen berpeluang besar cabut pada akhir musim nanti. Masih merujuk pada pemberitaan Give Me Sport, Inter Milan sebenarnya tidak tertarik membiarkan Hakan Calhanoglu pergi sebab dia masih dipandang sebagai pemain kunci dalam proyek Nerazzurri. Akan tetapi situasi keuangan klub diklaim mungkin bakal memaksa mereka mempertimbangkan tawaran alternatif bagi gelandang yang digadang sebagai salah satu pemain lini tengah terbaik di dunia. MU kabarnya sudah sadar dengan posisi Inter saat ini. Alhasil mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan proposal, meyakinkan agar bisa mengunci tanda tangan Calhanoglu di musim panas. Fullback MU Diogo Dalot yakin bahwa setan merah tetap berada di jalur yang benar meski mereka menelan kekalahan ke-13 di Premier League musim ini setelah takluk 0-1 dari Nottingham Forest. Dalam pertandingan di markas Nottingham Forest, kendati tampil dominan dengan 23 tembakan, MU gagal mencetak gol. Namun Dalot melihat ada tanda-tanda positif dari cara tim beradaptasi dengan pendekatan taktik Ruben Amorim. Bek asal Portugal itu juga menegaskan bahwa tim masih harus bekerja keras untuk keluar dari situasi sulit ini. Manchester United berpeluang mengambil langkah mengejutkan dengan mengangkut 2 mantan anak asuh Ruben Amorim sekaligus dari Sporting Lisbon di bursa transfer musim panas mendatang. Laporan Vicajes yang dilansir dari Football Transfer mengungkap setan merah sedang mempertimbangkan rencana perekrutan Victor Gyökeres bersama rekan setimnya Francesco Trincao. Tidak main-main, MU harus menyiapkan dana hampir 160 juta euro atau setara dengan hampir 3 triliun rupiah jika ingin mewujudkan penandatanganan tersebut. Pasalnya, Gyökeres saat ini memiliki klausul pelepasan mahal senilai 100 juta euro di Sporting Lisbon. Meski ada klaim yang menyebut pihak klub bersedia melepas dengan bandrol lebih murah di kisaran 60-70 juta euro. Sementara itu, Francesco Trincao yang juga muncul sebagai pemain top di bawah asuhan Amorim sebelum pindah ke MU diikat klausul rilis harga 60 juta euro. Masa depan bintang jebolan Akademi Manchester United Alejandro Garnacho makin tidak pasti di Old Trafford. Jasanya konon sudah ditawar oleh klub raksasa Serie A Napoli, meski bursa transfer musim panas 2025 belum dibuka. Melansir laporan Vicajes mengungkap Il Partinopei mengajukan tawaran seharga 80 juta euro demi merekrut pemain sayap berusia 20 tahun itu. Angka tersebut naik dari proposal yang sempat mereka ajukan pada jendela transfer Januari 2025, tetapi ditolak oleh Manchester United. Ketika itu Napoli hanya mau memberikan 45 juta euro, sebagaimana dinukil dari Give Me Sport. Klub Italia itu kini nampak lebih berani sebab mereka memandang Garnacho merupakan pengganti jangka panjang ideal buat Kvaratskhelia yang hengkang ke Paris Saint-Germain awal tahun ini. Manchester United telah menetapkan harga jual untuk Anthony yang diperkirakan akan dilepas pada musim panas ini. Setan merah ingin menjual 10 pemain dalam upaya merombak skuad. Menurut laporan dari e-Paper, Manchester United percaya diri dapat menjual Anthony seharga 40 juta euro setelah penampilan yang mengesankan di Real Betis. Selama masa peminjaman, pemain Brazil ini mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist dalam 12 penampilan. Performa solid Anthony di Spanyol telah menarik perhatian klub-klub besar seperti Atletico Madrid dan beberapa tim di Serie A. Manajer Manchester United Ruben Amorim menegaskan bahwa Bruno Fernandes tidak akan hengkang dari Old Trafford pada musim panas ini. Ia secara tegas melarang kepindahan kapten tim tersebut. Kontrak Bruno Fernandes bersama MU masih berlaku hingga 2027.
Namun baru-baru ini muncul kabar bahwa mantan pemain Sporting CP itu menjadi incaran raksasa Spanyol Real Madrid. Menanggapi rumor tersebut, Ruben Amorim memastikan bahwa transfer Fernandes ke Real Madrid tidak akan terjadi. Ia menegaskan bahwa sang gelandang tetap menjadi bagian dari rencana timnya. Itu tidak akan terjadi. Dia tidak akan pergi kemanapun karena saya sudah memberitahunya. Saya mau Bruno di sini karena mungkin di saat-saat terendah musim kami kami ingin memenangkan Premier League lagi. Jadi kami mau pemain-pemain terbaik terus bersama kami. Usianya 30 tahun, tapi dia masih sangat muda karena dia bermain 55 kali setiap musim dengan gol dan assist yang dia buat setidaknya mencapai 30.